Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat Jumat Agung Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari dalam hari perenungan kita akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita mengikuti perenungan dari peristiwa jalan salib tersebut. Untuk itu saya bacakan firman Tuhan bagi kita dari Injil Markus 15 ayat 33 sampai ayat 41. Demikian firman Tuhan. Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah perayaan besar bagi umat percaya, yaitu orang-orang Kristen. Karena dengan peristiwa salib tersebut, kita dibebaskan dari kutuk dosa dan maut. Dan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, bagi sebagian orang masih perdebatan yang memperdebatkan benar apa tidak Yesus itu mati di kayu salib dan dikuburkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, terserah perdebatan orang, pendapat mungkin ahli, dan orang-orang yang ateis dan yang tidak percaya, tapi saya pribadi mempercayai bahwa Yesus itu mati. Apa buktinya? Buktinya adalah kesaksian firman Tuhan yang di dalam Alkitab. Dan bukti sederhana juga bagi saya adalah fenomena alam yang masih terjadi, saya alami hingga usia saya sekarang 53 tahun. Ketika Jumat Agung adalah dalam bahasa Batak, Hari Hama Mate, dalam peristiwa meninggalnya Tuhan Yesus tersebut, masih saja saya dapat melihat fenomena alam yang terjadi. Antara pukul 12 sampai pukul 3, biasanya matahari sepertinya redup. Waktu saya masih kecil di Toba, saya melihat matahari di sana setiap peringatan dan mengenang kematian Tuhan Yesus, matahari redup. Saya melayani di Jambi, demikian juga di Jakarta ini dan di beberapa tempat ketika peristiwa Jumat Agung itu, matahari redup, seolah-olah membuktikan bahwa matahari juga masih mengingat Tuhan itu disalibkan dan dia mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, maka dengan iman saya katakan bahwa Yesus yang kita sembah adalah betul-betul Yesus yang mati di kayu salib, yang menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa, dan yang kemudian juga dikuburkan. Tetapi nanti pada perayaan Paskah, pada hari yang ketiga, dia bangkit kembali. Bapak Ibu, di sebagian orang, mulai dari sejak awal peristiwa salib, juga menjadi bahan olok-olok mereka. Bagi orang yang tidak percaya, bagi orang Yunani itu adalah kebodohan, dan bagi orang Yahudi itu dikatakan penghujatan kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan mungkin mati? Bukankah dia Tuhan berkuasa? Kalau dia mau menebus orang, kenapa tidak harus melakukan dengan kuasa keilahiannya? Tetapi justru di sana kemenangan yang sempurna daripada Tuhan Yesus, karena dia
mematikan kematian dengan kematiannya. Dan tentang hal ini sudah dijawab dan dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan demikian. Sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bagi orang yang tidak percaya, salib adalah kebodohan. Tapi bagi kita orang percaya, salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Maka karena itu dari peristiwa perjalanan salib, mari kita merenungkan beberapa hal di dalam kehidupan kita pada saat ini. Yang pertama yang kita renungkan adalah, pertama sekali kita harus diingatkan bahwa kebenaran dari semua adalah firman Tuhan, bukan apa kata umum. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, dalam pelajaran demokrasi kita mengenal ada slogan yang berkata, Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Kalau suara rakyat adalah suara Tuhan, di sana maksudnya adalah suara kebenaran adalah apa yang disuarakan oleh rakyat. Tapi dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, hal ini betul-betul tidak dapat diterima. Karena suara rakyat pada waktu itu menjadi suara setan untuk menjadikan Yesus disalibkan. Maka dapat kita katakan pada peristiwa penyaliban Yesus, Vox Populi menjadi Vox Satanik. Suara rakyat menjadi suara setan. Dalam hal ini, menjadi perenungan dalam hidup kita sekarang ini, supaya jangan mengukur kebenaran dari apa kata dunia. Jangan mengukur kebenaran dari apa tren yang berlaku. Supaya jangan mengukur kebenaran dari adat dan fenomena yang berlaku. Karena kebenaran menurut ukuran manusia, menurut ukuran adat dan budaya, serta norma yang ada, senantiasa bergeser dan bergeser. Salah satu di dalamnya adalah kebenaran Alkitabiah, bahwa seseorang yang mau menikah harus antara laki-laki dan perempuan. Tetapi pada belakangan ini, ada saja beberapa yang mengklaim diri sebagai gereja, memberkati hubungan yang sejenis. Secara khusus, dalam hal penyaliban Tuhan Yesus itu, emosi masyarakat telah mengambil satu putusan yang salah. Mereka lebih memilih, yaitu Pilatus membebaskan Barabas daripada Tuhan Yesus. Mereka mengatakan kepada Tuhan Yesus, salibkan! Tetapi ketika Barabas ditawarkan, yaitu penjahat itu, mereka mengatakan, lepaskan dia. Bapak, Ibu, Saudaraku, dalam segala hal, ukurlah kebenaran dengan firman Tuhan. Yang kedua, mari kita tundukkan keinginan kita di bawah kehendak Bapa di surga. Dalam doa dan pergumulan Tuhan Yesus, di mana dia sudah mengetahui akan ditangkap dan disalibkan sebentar lagi, dia betul-betul menundukkan keinginannya di bawah kehendak Bapaknya. Di dalam doanya Tuhan Yesus dalam Matius 26 ayat 39 berkata demikian, seandainya mungkin ya Bapakku, lewatkanlah cawan ini, tetapi jangan seperti yang kukehendaki, kehendakmu jadilah. Bapak, Ibu, tidak semua keinginan kita adalah keinginan baik, tetapi kehendak Bapa adalah hal yang terbaik. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang lebih indah dan membawa damai sejahtera. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Menuruti keinginan Tuhan akan tiba pada damai sejahtera dan keselamatan. Itulah yang dilakukan oleh Yesus, di mana dia taat sampai mati di kayu salib. Dan kemudian dia dikuburkan, tetapi dia bangkit. Dan selanjutnya Allah meninggikan namanya di atas seluruh nama. Dan seluruh lutut berteluh di hadapannya. Dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Raja. Sebaliknya, menuruti keinginan sendiri akan berakhir pada kebinasaan. Itulah yang dilakukan oleh Adam, yang dengan sadar melanggar ketentuan kehendak Tuhan, lebih menurutkan keinginannya. Bapak, Ibu, Saudaraku, masing-masing kita punya keinginan untuk menyenangkan hati kita,
Tetapi biarlah semua keinginan itu kita letakkan di bawah kehendak Tuhan, supaya hidup kita kemudian berkenan di mata Tuhan. Yang kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita mengalahkan dosa, mengalahkan kejahatan dengan tidak berdosa. Tuhan Yesus di dalam penderitaannya, di dalam peperangan rohani yang dilakukannya, mengalahkan kejahatan dan iblis itu tanpa sekalipun dia berdosa. Maka apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 21 betul-betul dilakukan. Di dalam Rom 12 ayat 21 Paulus berkata, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Yesus betul-betul menang dalam semua peperangan rohani itu. Ketika dia dihujat, dicaci, dimaki, dipukul, disiksa, dia malah memohon pengampunan atas orang-orang yang menyiksanya. Dia memohon di dalam doanya kepada Bapaknya, "Ya Bapakku, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kemudian, pengampunan yang dia berikan itu betul-betul menjadi anugerah yang terbaik juga, bahkan kepada orang yang disalib yang di sebelah kanannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita melawan kejahatan, kadang-kadang kita juga jatuh melakukan kejahatan yang sama. Dan di dalamnya kita menjadi kalah. Tapi melalui teladan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mari kita mengalahkan kejahatan tanpa melakukan kejahatan. Yang kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari bagi kita yang sudah melihat, mendengar, dan juga senantiasa mengingat kematian Tuhan Yesus, bersaksi seperti letnan yang mengawal kematian Tuhan Yesus, menyaksikan kematian Tuhan Yesus itu adalah pengganti dosa kita, menebus kita dari kematian. Dengan demikian, kita menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Dan kematian Tuhan Yesus itu juga telah membuka tabir sehingga kita dapat berhubungan, menerima kasih pengampunan yang dari Tuhan. Selamat mengenang kematian Tuhan Yesus. Selamat diubahkan oleh darahnya yang menebus kita. Selamat bertobat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus menjadi kekuatan bagi kami untuk bersaksi dan untuk senantiasa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.